menjelaskan materi kalimat ambigu. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Kalimat ambigu adalah kalimat yang memiliki makna ganda atau makna lebih dari satu. Jadi dalam suatu kalimat itu maknanya lebih dari satu atau disebut juga makna ganda. Kalimat ambigu sering juga disebut dengan kalimat taksa. Jadi kalimat ambigu sama artinya bermakna ganda, sama artinya kalimat taksa. Karena maknanya lebih dari satu, maka kalimat ini sering menimbulkan salah tafsir oleh pendengar. Jadi terkadang pendengar itu beda menangkapnya karena memang memiliki makna lebih dari satu. Maka dari itu diperlukan kejelasan kalimat ambigu agar tidak menimbulkan salah tafsir. Jadi kalimat ambigu itu sebaiknya diperjelas maksudnya yang mana agar pendengar itu tidak bingung menangkapnya. Kita lihat dulu penyebab-penyebabnya. Ya, penyebab kalimat ambigu itu diantaranya satu, memiliki lebih dari satu arti yang mungkin dan membingungkan pendengar atau pembaca dalam memahaminya. Ya, ini jelas sekali ya. Jadi karena bermakna ganda, terkadang kita bingung mana yang dimaksud kalimat tersebut. Mungkin satu orang menganggap maknanya A, yang lain menganggap B. Itu ciri dari kalimat ambigu. Nomor 2, penggunaan kata-kata atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti atau pengertian. Ya, jadi kata itu memiliki makna lebih satu sehingga membingungkan. Misalnya kata orang tua. Orang tua itu bisa berarti orang tua kita, ayah ibu kita. Bisa berarti orang yang sudah tua. Nah, kalau tidak menggunakan dengan baik, maka kata orang tua itu juga bisa menimbulkan makna ganda atau makna lebih dari satu. Contoh yang ketiga, kesalahan dalam penggunaan tata bahasa atau struktur kalimat. Ya, jadi penggunaan tata bahasa atau struktur kalimat itu juga sangat mempengaruhi kalimat itu ambigu atau tidak ambigu. Selanjutnya, yang keempat, penggunaan kata ganti atau frasa referensi yang jelas atau dapat mengacu pada hal yang berbeda dalam konteks yang sama. Jadi kata ganti, misalnya kata dia, itu bisa menimbulkan makna ganda karena dia yang dimaksud itu yang mana gitu. Kemudian yang kelima, faktor situasional atau kontekstual, seperti tidak adanya konteks yang jelas atau ketidakjelasan dan dalam situasi yang sedang terjadi. Jadi kalimat itu memang dipengaruhi beberapa hal, tidak hanya kata itu tapi konteks atau situasi yang melatar belakangi kalimat itu sangat berpengaruh pada maknanya. Kita lihat contoh-contoh kalimat ambigu. Saya membaca buku sejarah gedung baru. Kalau kita perhatikan kalimat ini ada beberapa hal yang membingungkan. Karena apa? Karena yang baru yang dimaksud apa? Karena baru itu bisa bukunya, bisa sejarahnya, bisa gedungnya. Ya. Bila kita mau menyatakan bahwa yang baru itu bukunya, maka kita bisa menuliskan seperti saya membaca buku sejarah gedung yang baru. Ya. Di sini ada kata penghubung. Kata penghubung itu artinya merekatkan. Jadi di sini maknanya saling berkaitan atau lekat gitu ya. Buku sejarah gedung yang baru. Berarti yang baru adalah bukunya. Kalau yang dimaksud itu sejarahnya, maka seperti ini, saya membaca buku tentang sejarah gedung yang baru. Berarti yang baru adalah sejarahnya. Kemudian yang ketiga, saya membaca buku sejarah tentang gedung yang baru. Nah, jika gedungnya yang baru, ya. Kemudian contoh berikutnya. Guru Andre yang kurus itu tidak bisa datang hari ini. Ya, di sini jelas sekali. Yang kurus itu gurunya Andre atau Andrenya yang kurus. Sehingga kita bisa mengubahnya menjadi guru Andre yang kurus itu tidak bisa datang hari ini. Jika yang kurus itu gurunya. Di sini tanda hubung tadi seperti yang di awal. Jadi di sini menyatu guru Andre bacanya gitu.
Kemudian yang kedua, Andre yang kurus itu gurunya tidak bisa datang hari ini. Berarti yang kurus itu adalah Andrenya, gitu ya. Berikutnya contoh ketiga. Sumbangan kedua yayasan itu telah dikirimkan. Di sini sekilas memang sudah benar kalimatnya, tapi sebenarnya mengandung kalimat ambigu atau bermakna lebih dari satu. Sumbangan yang untuk kedua kalinya itu telah dikirimkan, yaitu kalau kedua yang dimaksud itu sumbangan setelah pertama, jadi jumlah ataupun frekuensi yang kedua gitu ya. Kemudian sumbangan untuk dua yayasan itu telah dikirimkan, jadi kalau ada sumbangan untuk dua yayasan. Kemudian yang ketiga, sumbangan kedua yayasan itu telah dikirimkan jika ada dua yayasan yang menyumbang gitu. Kemudian contoh, sepeda motor Pak RT yang baru harganya ratusan juta. Di sini kata baru itu membingungkan karena mengacu pada sepeda motornya atau Pak RT-nya. Makanya kalimatnya bisa diubah sesuai dengan maksudnya. Nah, kalau yang baru Pak RT-nya, maka kita membuat kalimatnya sepeda motor milik Pak RT yang baru menjabat itu harganya ratusan juta. Nah, kalau yang baru motornya, maka kalimatnya sepeda motor baru milik Pak RT itu harganya ratusan juta. Tuh. Kemudian kita lanjutkan. Ana melihat anak di kebun cantik. Ya, di sini juga menimbulkan makna ambigu atau makna ganda. Yang cantik itu anaknya atau kebunnya. Ya, maka bisa diganti Ana melihat anak cantik di kebun. Ya, Ana melihat anak di kebun yang cantik. Ya, jadi di sini yang cantik kebunnya atau anaknya. Kemudian menurut cerita Ibu Ikram sangat ramah. Ya, di sini yang ramah itu Ikram atau Ibu Ikram. Ya, menurut cerita Ibu Ikram sangat ramah. Berarti yang ramah adalah Ibu Ikram. Menurut cerita Ibu Ikram sangat ramah. Yang ramah adalah Ikram. Kemudian Anda gaduh pasien lama sembuh. Kalimat ini memiliki dua makna atau bermakna ganda. Hanya saja kita harus mengedepankan kelogisan atau masuk akal, karena sebenarnya kalimat ini mengandung Anda gaduh pasien lama sembuh. Makna yang pertama itu jika Anda itu gaduh maka pasien yang lama ya, sembuh malahan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda lama maka pasien akan lama sembuh, jadi enggak sembuh-sembuh gitu ya. Ya, jadi di sini secara logika kalau kita melihat tulisan ini di rumah sakit itu adalah larangan kita untuk tidak gaduh. Maka kalimat pembetulannya adalah Anda gaduh maka pasien akan lama sembuh gitu ya. Itu secara logika. Ya, kemudian kalimat berikutnya, tersangka mengaku tidak membunuh korban di kamar mandi. Di sini ada dua makna juga, bahwasanya dia itu membunuh tetapi tidak di kamar mandi atau di tempat lain, atau juga tersangka itu memang benar-benar tidak membunuh korban. Ya, makanya bisa kita ubah, tersangka mengaku tidak membunuh korban saat di kamar mandi. Berarti dia itu membunuh tetapi tidak di kamar mandi, mungkin di tempat lain. Kemudian tersangka mengaku tidak membunuh korban yang di kamar mandi. Berarti dia itu benar-benar tidak membunuh korban itu. Demikianlah materi tentang kalimat ambigu. Semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.